Silakan ketua kelasnya disiapkan dulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil bahri ibada wa bil muslimina wal muslimati wa Allahumma sholli lana umurana bi qulub wa bi qulub wa bi aruna al-fatiha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke. Anak-anak, ibu absen dulu. Hari ini yang tidak hadir siapa? Farel. 4 anak ya. Farel keterangannya apa? Sakit. Niko? Pergi. Marcel? Sakit. Nabila? Tempat neneknya. Pergi ya berarti. Sudah sarapan belum anak-anak? Sudah. Masih semangat pagi ini? Masih. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, semangat. Kalau kalian semangat, ibu juga harus lebih semangat dong ya ngajarnya pagi ini. Coba pakaiannya sudah rapih belum ya? Sudah. Pakaiannya rapih, bersih, wangi, ya. Tempat duduknya juga rapi. Oke, semua berarti sudah siap untuk belajar ya. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Ibu akan mengulas kembali materi minggu lalu yang sudah kita pelajari. Kira-kira ada yang masih ingat tidak ya materi apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Tentang apa? Quran Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu membahas tentang apa di dalamnya? Iya, tentang menyayangi anak yatim. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu akan memberikan motivasi sedikit untuk kalian sebelum memulai pembelajaran. Nah, ya. Jadi, hari ini motivasi dari Ibu, kalian harus bisa lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok, ya, harus lebih baik daripada hari ini. Ya, itu motivasi dari Ibu sedikit saja ya. Semoga bermanfaat ya. Oke. Sebelumnya Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Coba, kan kita hari ini belajar tentang Asmaul Husna ya. Kira-kira siapa yang tahu apa sih Asmaul Husna itu? Nama-nama indah Allah. Mengapa kita perlu memahami sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Supaya apa? Agar kita lebih dekat dengan Allah. Terus bagaimana caranya kita meneladani sifat-sifat Allah dalam perbuatan kita? Dengan cara apa? Berbuat baik. Dengan? Iya, sholat 5 waktu. Terus apa lagi? Berbuat kebaikan. Apa lagi? Saling tolong. Ya,
saling tolong menolong, apalagi? Iya, toleransi, harus saling menghargai. Banyak ya. Itu salah satu atau beberapa manfaat dari kita meneladani Asmaul Husna. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, ya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Yang kedua, peserta didik mampu mengungkap nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Nah, untuk materi yang pertama, Asmaul Husna. Nah, pengertian Asmaul Husna. Apa tadi anak-anak pengertiannya? Asmaul Husna adalah 99 nama indah Allah yang mencerminkan sifat-sifatnya. Setiap nama memiliki makna yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah. Ya. Terus apa lagi? Asmaul Husna yang akan kita pelajari yang pertama adalah Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu apa artinya, anak-anak? Ya, Allah Maha Kuat. Allah memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan membangun kembali apa yang telah diluluhlantahkan. Dengan kekuatannya, Allah mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Jadi yang mengawasi kita, manusia, dan segala isinya yang ada di dunia ini adalah Allah. Ya. Contoh Al-Qawiyyu dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang selalu berusaha untuk mandiri dalam melakukan sesuatu. Ya. Yang kedua, berusaha dengan keras dalam menyelesaikan permasalahan hidup. Kemudian, meyakini secara sepenuh hati bahwa segala sumber kekuatan berasal dari Allah. Jadi kalian harus bisa, ya, meyakini Asmaul Husna di dalam hati kalian masing-masing. Al-Qawiyyu dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita harus bisa selalu berusaha hidup mandiri dalam melakukan sesuatu. Jangan segala sesuatunya bergantung kepada orang lain. Kita harus bisa berusaha lebih keras, ya, dalam menyelesaikan permasalahan hidup. Ya, orang hidup di dunia ini tidak ada yang tidak mempunyai masalah. Ya, semua orang di dunia ini pasti punya masalah masing-masing. Tergantung orang tersebut bisa menyelesaikan masalahnya atau tidak. Kita, ya, meyakini Asmaul Husna Al-Qawiyyu, manfaatnya adalah kita harus bisa berusaha dengan keras menyelesaikan permasalahan hidup. Kemudian meyakini sepenuh hati bahwa segala sumber kekuatan itu asalnya dari Allah. Ya, itu tentang Al-Qawiyyu. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Ya. Arti Al-Qayyum adalah Allah Maha berdiri sendiri. Allah itu tidak membutuhkan siapapun, nak. Ya, jadi Allah itu bisa berdiri dengan sendirinya karena Allah itu mempunyai sifat Al-Qayyum. Cuma Allah yang bisa mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tidak ada satupun selain Allah, ya. Yang bisa mengendalikan segala sesuatu itu adalah Allah. Dan Allah hanya satu-satunya tempat bergantung, ya, bagi semua makhluknya, terutama siapa? Manusia. Jadi kita tidak boleh bergantung kepada selain Allah. Hanya Allah satu-satunya tempat bergantung makhluknya, ya. Kita lanjutkan. Contoh Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya, Umi?
Hidup mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Hidup mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Jadi kalian sudah kelas 5 SD harus bisa hidup mandiri. Bagaimana sih caranya kita mandiri? Dimulai dari hal-hal kecil. Dari kalian bangun tidur, jangan dibangunkan orang tua. Yang namanya mandiri itu berarti kalau subuh, dengar azan subuh harus bangun, ya, bergegah dari tempat tidur, ya. Terus kemudian apa yang dilakukan? Ambil air wudhu, sholat subuh, baca Al-Quran, mengamalkan Asmaul Husna. Tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Kita tidak boleh menyerah dalam menghadapi kesulitan. Banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kalau kita selesaikan dengan hati dan pikiran yang tenang, maka masalah tersebut akan teratasi. Ya, jadi sambil berusaha, sambil berdoa. Berusaha untuk terus belajar. Ingat, kalau nilai ulangannya jelek, jangan putus asa, jangan menyerah, harus terus belajar. Ya. Kemudian apa? Meyakini dan mengakui kebesaran Allah sebagai zat yang mengatur alam semesta beserta seluruh isinya. Jadi itu adalah contoh Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah Al-Muhyi. Al-Muhyi artinya apa, Nana? Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan. Allah itu akan menghidupkan kembali manusia yang sudah mati, baik yang terdahulu maupun sekarang atau yang akan datang. Nah, kemudian ketika Allah menghidupkan kembali manusia yang sudah mati, kemudian nanti dibangkitkan lagi di akhirat. Ya, jadi hanya Allah satu-satunya yang bisa memberi kehidupan. Ya, kita hidup di dunia ini karena siapa? Karena Allah. Ya, jadi Allah itu menciptakan kehidupan sehingga tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup di dunia ini dengan sendirinya. Ya, jadi Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita di dunia ini adalah Allah. Meneladani Al-Muhyi dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya, Alfi? Memelihara kelestarian alam. Apalagi contohnya, Nia? Menebarkan kebaikan. Apalagi, Tanti? Membaca Al-Quran. Ya. Apalagi? Menjalin silaturahmi. Membantu sesama yang membutuhkan. Kemudian apa? Membaca Ya Muhyi setelah habis sholat apa? Sholat subuh dan sholat maghrib. Terakhir apa? Selalu mengikuti perintah Allah. Apa contohnya perintah Allah? Jalankan sholat 5 waktu. Apalagi? menebarkan kebaikan. Iya, lanjut. Al-Mumit. Apa arti Al-Mumit? Allah Maha mematikan. Kalau tadi Allah Maha menghidupkan, sekarang Allah Maha mematikan. Bagaimana sih Allah mematikan? Dengan menahan nyawa jasad yang dikehendaki. Misal hari ini si A harus mati, harus meninggal, dipanggil oleh Allah. Ya hari itu juga Allah memanggilnya, ya. Takdirnya sudah tiba. Takdir kematiannya sudah tiba. Allah yang menciptakan seluruh alam beserta isinya, dan dialah yang bisa menghidupkan dan mematikannya. Apakah nanti pada waktu kiamat tiba yang mati hanya manusia? Tidak. Siapa saja? Semua makhluk hidup beserta isinya yang ada di alam semesta ini akan hancur lebur, tak tersisa. Ya, jadi itu Allah Maha mematikan. Contohnya, contoh Al-Mumit dalam kehidupan sehari-hari apa? Menghargai setiap waktu dalam kehidupan. Apalagi
Meyakini. Iya. Terakhir apa? Memahami. Iya. Jadi itu adalah contoh al-mumit dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kita harus bisa menghargai setiap waktu, ya. Jadi waktu itu sangat berharga. Kita tidak bisa mengulang waktu yang sudah kita lalu. Bisakah kita mengulang hari kemarin? Gak bisa. Apa yang sudah kita lakukan itu tidak bisa diulang. Jadi waktu itu sangat berharga, harus kita hargai, ya. Meyakini bahwa kematian adalah suatu takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau yang namanya meninggal itu adalah takdir, ya. Memang sangat berat ketika kita kehilangan orang yang kita sayangi, ya. Bagaimana kalau keluarga kita ada yang dipanggil duluan oleh Allah? Bagaimana perasaan kita? Sedih, ya. Apalagi kalau orang tua duluan, ya. Kalau bisa apa, ya? Jangan dulu ya, kalau manusia memintanya seperti itu, jangan dulu dipanggil, ya. Tapi kalau takdirnya sudah tiba, mau bagaimana lagi, ya? Kita sebagai manusia, sebagai umatnya Nabi Muhammad harus menerima takdir, ya. Walaupun hati kecil kita tidak ikhlas nggak kehilangan misal orang yang kita sayang, enggak, ya. Kita kan orang beriman, ya. Lama-kelamaan pasti akan ikhlas, karena itu sudah takdirnya Allah, ya. Yang terakhir, al-ba'is. Apa artinya? Allah Maha membangkitkan. Jadi yang membangkitkan kita nanti, ya, dari alam kuburnya itu Allah. Allah Maha menghidupkan, Allah Maha mematikan, Allah Maha membangkitkan. Allah akan menghidupkan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, ya, yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah, ya. Allah juga yang memberikan kekuatan untuk menggerakkan benda-benda yang diam, dan kemudian dia menampakkan benda-benda yang tersembunyi. Apa yang tidak kita ketahui akan diketahui, ya. Itu semua karena Allah bersifat al-ba'is, Maha bangkitkan. Contoh al-ba'is dalam kehidupan sehari-hari apa? Beramal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, membangkitkan semangat hidup dan membantu orang lain menjadi lebih baik. Walaupun perilaku kita tidak baik, setidaknya kita harus bisa membantu orang lain menjadi lebih baik, ya. Optimis dan tidak mudah putus asa. Kita harus bersikap optimis. Optimis itu percaya diri, pantang menyerah, ya. Bangkit dari kegagalan. Kalau kita gagal harus bangkit lagi. Rajin sholat berjamaah. Yang laki-laki nih, ya, harus bisa rajin sholat berjamaah di musola, di masjid, ya. Kemudian apa? Rutin membaca Al-Quran. Ingat-ingat, setiap sholat, setiap habis sholat, rajin membaca Al-Quran, ya. Tuh. Jadi itu materi, ya, yang kita pelajari hari ini. Ada 5 Asmaul Husna, ya. Ibu punya lagu tentang Asmaul Husna. Kita nyanyikan bersama-sama, ya. Hafalkan?
Oke, ya. Jadi itu adalah 99 Asmaul Husna. Dihafalin di rumah ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada apa? Kalau kiamat, bumi hancur tidak? Pertanyaan yang bagus dari Asifah Zaizafun ya. Bu, kalau kiamat, bumi itu hancur tidak? Kira-kira hancur tidak, Nak? Hancur, ya. Kalau kiamat tiba, langit itu turun. Kalian bisa membayangkan ya, bagaimana terjadinya hari kiamat. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang ketiga kalinya, nanti apa? Langit turun ke bertemu dengan bumi. Kita dihimpit, kemudian seluruh alam semesta ini beserta isinya akan hancur, ya. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang tersisa, ya Asifah ya. Semuanya akan musnah. Mau kita bersembunyi di bawah kolong meja, di bawah kolong tempat tidur, tetap akan apa? Binasa, tetap akan musnah, akan mati. Jadi tidak ada tempat bersembunyi ketika hari kiamat tiba. Yang ada apa? Kita hanya pasrah, ya, berzikir. Sampai sini paham? Oke. Sebelum kita memulai diskusi kelompok, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking lagu Penguin. Yuk. Oke, kita sudah ice breaking. Seharusnya harus lebih semangat. Masih semangat? Oke, lanjut. Ibu langsung bagi kelompok untuk diskusi, ya. Kelompok 1, Raza, Nia, Asifah, Fadil, silakan bergabung. Ibu bagikan lembar kerjanya. Oke, perhatikan cara mengerjakan LKPD ya. Sudah semua ya? Sudah. Kalau sudah, sekarang perwakilan kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh maju semua, tapi yang membacakan perwakilan saja ya. Silakan kelompok 1 dulu, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Asmaul Husna Al-Qawiyyu, artinya maha kuat. Contoh perilaku terpuji, seseorang yang selalu berusaha untuk mandiri dalam
melakukan sesuatu. 2. Asmaul Husna Al-Qayyum, artinya Maha berdiri sendiri. Contoh perilaku terpuji, meyakini dan mengakui kebesaran Allah SWT sebagai zat yang mengatur alam semesta beserta isinya, berusaha untuk terus belajar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya maha kuat. Contoh perilaku terpuji. 1. Seseorang yang selalu berusaha untuk mandiri dalam melakukan sesuatu. 2. Berusaha dengan keras dalam menyelesaikan permasalahan hidup. Demikian hasil diskusi kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Al-Qawiyyu artinya maha kuat. Contoh perilaku terpuji, seseorang yang selalu berusaha untuk mandiri dalam melakukan sesuatu. 2. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Contoh perilaku terpuji, hidup mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain, menebarkan kebaikan, membaca Al-Quran. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu telah tadi presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ibu akan mengevaluasi hasil diskusi yang sudah kalian sampaikan di depan kelas tadi, ya. Yang pertama adalah penyampaian presentasi, ya. Bahasa yang digunakan ketika menyampaikan hasil diskusi di depan kelas itu harus menggunakan bahasa yang baik. Yang pertama, ya. Jadi jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Harus percaya di diri. Ya. Kalian pasti bisa berbicara di depan teman-teman satu kelas. Buang rasa takut, rasa malu, ya. Pokoknya optimis, pasti kalian bisa. Jadi itulah tadi yang kalian presentasikan itu sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam lembar kerja, ya. Oke, bagus semua, ya. Untuk kedepannya harus bisa lebih baik lagi ya anak-anak ya. Cukup ya? Belum kita akhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan bertanya kepada kalian. Kalian harus bisa menyimpulkan pelajaran apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Coba kira-kira apa yang kalian dapatkan hari ini? Kita sudah belajar tentang apa? Kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Ada berapa yang kita pelajari hari ini? Ada 5. Apa saja? Oke, jadi itu yang sudah kita pelajari hari ini. Apakah kalian hafal 5 Asmaul Husna tersebut? Hafal ya. Apakah kalian dapat menyebutkan contoh perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari? Bisa? Bisa. Oke. Cukup pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, ini Ibu bagikan tugas ya. Ada 10 soal pilihan ganda dan ada soal 5 isian singkat. Nanti dikerjakan di rumah ya. Terus nanti dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Paham anak-anak? Bagikan. Di pertemuan yang akan datang, nanti kita akan belajar membuat kaligrafi. Tahu kaligrafi? Kaligrafi itu tulisan indah dari nama-nama Allah ya. Yang kita pelajari hari ini ada 5 Asmaul Husna. Nanti kalian disuruh pilih salah satu untuk membuat kaligrafi. Oke, Ibu rasa cukup ya. Nanti tugasnya jangan lupa dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan. Anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini semoga dapat menambah ilmu kalian ya. Semoga apa yang Ibu berikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Pokoknya di rumah jangan bosan untuk belajar dan terus belajar.
Ya, jangan pernah putus asa. Ketika gagal harus bangkit lagi. Ya, cukup ya. Silakan berkemas-kemas. Sudah? Mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan ketua kelasnya disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.